Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Saya lahir di Tangerang pada tanggal 16 April 2001. Saya sedang bekerja di World Harvest Center Karawaci dan sedang berkuliah juga di STIMIK Harvest dengan jurusan Sistem Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam mengambil keputusan. Di antaranya, yang pertama yaitu identifikasi masalah inti atau utama. Namun, untuk dapat mengidentifikasi masalah inti atau utamanya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu masalah. Masalah merupakan suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Adapun langkah-langkah dalam proses identifikasi masalah, yang pertama yaitu objek masalah harus dapat ditemukan lebih dulu. Jika sudah ditemukan, rumuskan sifat atau aspek masalah tersebut. Yang kedua, memverifikasi masalah, di mana kita memastikan apakah objek masalah yang ditemukan itu memang benar objek masalah yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu menentukan penyebab timbulnya masalah, karena setiap penyimpangan yang tidak sesuai harapan selalu ada penyebabnya. Penyebab tersebut harus ditentukan dengan tepat. Langkah-langkah identifikasi masalah yang saya sebutkan tadi bertujuan agar identifikasi dilakukan tidak hanya menyangkut identifikasi baik hasil maupun faktor-faktornya, tetapi meliputi juga identifikasi kondisi masalah untuk mengetahui kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan. Tahap kedua yaitu pengumpulan data dan informasi, di mana pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kemungkinan alternatif solusi yang bisa dilakukan, serta juga menganalisis alternatif tersebut akan konsekuensi yang ditimbulkan dari setiap alternatif yang kita ambil. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data, yang pertama yaitu menentukan metode pengumpulan data yang tepat dan cepat dalam rangka mendapatkan data yang relevan dan valid. Yang kedua yaitu menentukan skala prioritas terhadap data yang akan dikumpulkan. Dan yang ketiga yaitu mengklasifikasi data yang terhimpun. Tahap ketiga yaitu tahap penentuan alternatif keputusan, sama halnya dengan tahap identifikasi masalah. Tahap ini juga memerlukan data dan informasi. Semakin lengkap data relevan yang tersedia, semakin baik juga alternatif keputusan yang dapat dipilih. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan alternatif keputusan yang efektif. Pertama, langkah pemetaan dilakukan untuk mendapatkan berbagai kemungkinan alternatif keputusan. Dan yang kedua yaitu langkah penilaian, di mana setiap alternatif dinilai plus minusnya. Tahap keempat yaitu pemilihan alternatif terbaik, di mana dalam menentukan alternatif terbaik ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tingkat resikonya, di mana kita pilihlah alternatif yang memiliki tingkat resikonya itu sangat minim atau tidak ada sama sekali resiko yang ditimbulkan. Dan yang kedua yaitu tenaga dan pikiran yang dibutuhkan. Ketiga, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Keempat, waktu. Jika ada dua atau lebih alternatif yang memiliki kualitas yang sama, maka kita pilihlah alternatif yang memiliki jangkauan waktu yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu aspek ekonomi, di mana kita harus memilih alternatif yang memiliki dampak ekonomi yang sangat menguntungkan bagi kita. Tahap kelima yaitu tahap pelaksanaan keputusan, di mana kita harus memahami terlebih dahulu apa itu membuat keputusan, mengambil keputusan, serta mengeluarkan keputusan. Yang pertama yaitu membuat keputusan, merupakan proses awal sampai akhir sebuah pencapaian hasil yang baik dalam pemecahan masalah. Dan yang kedua yaitu mengambil keputusan, merupakan salah satu proses dari tahap pengambilan keputusan, yakni memilih alternatif terbaik. Dan yang ketiga yaitu mengeluarkan keputusan, merupakan langkah yang komplit di antara langkah-langkah manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengawasan, serta penilaian, karena kelayakan sebuah keputusan terletak pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan dikeluarkan harus terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu surat keputusannya, kedua orang yang menerima atau melaksanakan keputusan, ketiga perencanaan, keempat penanggung jawab dan wewenang, dan yang terakhir yaitu jadwal waktunya dan anggaran belanja.
tahap terakhir, yaitu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan, di mana proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan keputusan tetap terjaga dan dijalankan dengan baik, dan juga sebagai upaya untuk mengantisipasi jika terjadinya perubahan situasi atau terjadinya hal-hal yang di luar perkiraan kita. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian, terima kasih.